Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nuraini dengan NIM 2105691 dari kelas 1A1 Pendidikan Bahasa Inggris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Agama menurut bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama, yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata kerja religare, yang berarti mengikat kembali. Terdapat banyak perbedaan dalam pengertian agama di kalangan ulama. Adapun definisi agama yang sangat dikenal di kalangan ulama Islam. Yang pertama, definisi agama menurut Muhammad Abdullah Darroz. Menurut beliau, agama adalah undang-undang ketuhanan yang berfungsi untuk menuntun orang-orang yang berakal sehat untuk memilih kebaikan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Yang kedua, ada definisi agama menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Menurut beliau, agama adalah nama bagi apa yang telah disyaratkan Allah kepada para hambanya melalui para nabi, agar mereka bisa mencapai kedekatan dengan Allah. Ada dua sisi yang kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam. Yang pertama yaitu dari sisi kebahasaan, dan yang kedua dari sisi peristilahan. Dari segi kebahasaan, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata aslama yuslimu islaman, yang mempunyai arti simentik seperti tunduk, patuh, berserah diri, menunaikan, dan kemurnian. Dari segi istilah, banyak para ahli dan ulama yang mendefinisikan tentang Islam, diantaranya Sayyidina Ali. Beliau mengatakan Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Agama Islam itu mudah. Kenapa bisa dikatakan mudah? Karena semua permasalahan hidup yang berkaitan dengan syariat ada jawabannya dalam Islam.
Bahkan dari hal sekecil dan sedetail apapun dibahas dan diajarkan oleh Islam. Menurut saya, cara paling efektif untuk memahami agama Islam itu dengan mendengarkan ceramah. Kita adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi cara menghayatinya pun dengan beribadah dan mempercayai bahwa Allah itu satu, dan mempercayai Muhammad adalah utusannya dan melakukan yang diperintahkannya serta menjauhi larangannya. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diriwayatkan secara mutawatir sebagai pedoman hidup manusia untuk menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menjadi media untuk bertakarub kepada Allah dengan membacanya. Pokok-pokok isi kandungan dalam Al-Quran ada 7. Yang pertama, akidah. Akidah secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati. Yang kedua, ibadah. Ibadah artinya menghamba atau mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, muamalah. Muamalah adalah tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang keempat adalah akhlak. Akhlak adalah pola perilaku manusia baik yang lahir ataupun yang batin. Yang kelima ada hukum. Yang keenam ada kisah umat-umat terdahulu. Dan yang terakhir ada dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Cara saya berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membacanya, menghafalnya, memurojaahnya setelah hafal agar tidak lupa, dan mengamalkan isi dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Kata iman dipakai oleh orang Arab yang berarti al-tasdik, dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pengakuan, kepercayaan kepada sesuatu atau ketetapan hati. Hati yang dimaksud di sini adalah potensi yang tersimpan pada diri setiap manusia yang berfungsi sebagai tempat perasaan batin. Para ulama memberikan ragam pengertian iman secara istilah atau syara'. Antara lain, Ahmad Farid mendefinisikan iman adalah membenarkan Rasulullah SAW berkenaan dengan semua yang disampaikan dari Rabb-Nya. Pembenaran dalam pengertian ini mengandung unsur 1. Penerimaan, 2. Cinta, 3. Praktik. Sementara itu, Al-Adnani dan Abdurrahman mendefinisikan iman adalah ucapan dan perbuatan, yaitu yang ke-1 ucapan dan amalan hati, yang kedua ucapan dan amalan lisan, yang ketiga amalan anggota badan dan anggota badan. Dari dua pengertian iman di atas dapat dipahami bahwa seseorang dikatakan sebagai mukmin yang sah dan sempurna jika terpenuhi unsur-unsur di atas. Cara meningkatkan iman bisa dengan banyak cara. Di antaranya, yang pertama, memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mempelajari ilmu dengan benar, seperti membaca, memahami, dan menghayati isi Al-Quran. Makrifat dengan nama dan sifat-sifat Allah. Memperhatikan sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Memperhatikan kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita, agama Islam, serta menelaah sejarah umat Islam. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.